Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Selalu bahagia kan? Iya dong, harus selalu bahagia dan juga sehat. Hari ini kita akan belajar apa ayo? Benar, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Hari ini semua anak kelas 4 masih semangat belajar kan? Walaupun di rumah saja, kita harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat apa saja? Apa? Benar, selalu olahraga, jaga jarak, selalu memakai masker, dan memakan makanan yang sehat. Wah, hari ini kita belajar olahraga apa ya? Wah, itu adik-adiknya sedang bermain apa ya? Oh, ada bola kecil dan juga apa ya itu ya? Kira-kira ya, permainan apa? Ada yang tahu? Apa ada yang pernah bermain ini? Ayo tebak apa permainannya? Apa? Tenis meja, pinter. Hari ini kita akan belajar tentang tenis meja. Ada yang pernah main? Kapan-kapan boleh dipraktekkan langsung ya. Hari ini siapkan buku tulis dan ingat, materi hari ini harus dirangkum. Setelah dirangkum, nanti baru dipelajari lagi di LKS dan mengerjakan soal yang ada di LKS. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Tenis meja. Tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak penggemarnya. Tidak terbatas pada tingkat usia remaja saja, tapi juga anak-anak, orang tua, pria, dan wanita cukup besar peminatnya. Hal ini disebabkan karena olahraga yang satu ini tidak terlalu rumit. Jadi olahraga tenis meja itu bukan hanya laki-laki atau anak remaja, tapi anak-anak, orang tua itu bisa bermain tenis meja. Ya, jadi banyak yang suka bermain tenis meja. Apa kalian juga suka? Ya, kita lanjutkan lagi pengertiannya. Sejarah tenis meja. Pada mulanya, tenis meja dianggap sebagai permainan yang lucu dan kurang menarik. Paham kan ya, bolanya kecil, terus raketnya juga lucu. Jadi pertamanya itu tidak terlalu kurang menarik lah. Tapi karena mulanya seorang gadis dan seorang pemuda memukul bola plastik kecil melintas di atas net, selanjutnya disebut pingpong. Perlengkapan tenis meja. Pertama, bat atau raket. Jadi di tenis meja ini ada perlengkapan bat atau raket. Lalu bola. Ada lagi meja tenis. Lalu net. Dan pakaian, pasti dong. Lalu pengertian bat merupakan alat utama untuk memukul bola pada tenis meja. Bat terbuat dari bahan-bahan lunak dengan postur bundar dan terbuat dari karet. Bola. Secara tradisional, bola tenis dibuat dari bahan keluit. Dan pada perkembangan selanjutnya, bola disempurnakan menjadi superball yang terbuat dari serpihan plastik. Pernah lihat kan bola-bola yang dipakai pada permainan tenis meja kan? Selanjutnya ada meja tenis. Jadi meja tenis sendiri itu terbuat dari kayu. Meja yang baik adalah meja yang mempunyai ukuran internasional. Jadi meja tenis bukan seperti meja makan ya. Meja tenis ada ukurannya sendiri.
Panjangnya 2,74 meter, lebar 1,52 meter. Lalu warna meja yang ideal adalah hijau dengan garis-garis batas berwarna putih dan lebar 2 cm. Pernah lihat kan di mejanya di sebelah pinggir-pinggirnya ada warna putih, itu untuk apa? Garis-garis batasnya. Jadi bisa dikatakan masuk dan keluar melalui garis-garis itu. Ada lagi penghalangnya, namanya net. Apa fungsi dari net itu? Ada yang tahu apa fungsinya? Oke, kita pelajari ya. Net ini berfungsi sebagai pembagi meja tenis menjadi 2 bagian yang sama luasnya. Jadi ada lawan dan juga lawannya berhadapan begitu. Panjang net 1,83 meter. Tingginya 76 cm dari permukaan lantai. Peraturan tenis meja. 1. Meja. Permukaan atas meja yang secara umum diistilahkan sebagai playing surface harus berbentuk segi 4 dengan ukuran panjang 2,74 meter dan lebar 15,25 meter. Permukaan ini harus terletak horizontal pada ketinggian 760 mm di atas lantai. Permukaan atas meja dapat terbuat dari material apapun juga, asalkan kemungkinan pantulan bola setinggi 220 sampai 250 mm dengan menggunakan bola standar. Sebaiknya yang jenis medium dan dijatuhkan dari ketinggian 305 mm dari atas permukaan meja. Permukaan meja harus berwarna gelap karena mungkin biasanya warnanya hijau tua. Permukaan meja ini tidak boleh berkilat dan dibatasi dengan garis putih sebesar 20 mm di semua sisinya. Garis putih yang membatasi lebar permukaan meja sepanjang 1,525 meter akan diberi nama batas akhir. Kedua, garis putih yang membatasi panjang permukaan meja sepanjang 2,74 meter akan diberi nama batas sisi. Dari permainan ganda, permukaan meja ini akan dibagi menjadi 2 bagian dengan garis putih selebar 3 mm. Garis tengah ini paralel dengan batas sisi dan akan diberi nama batas tengah atau center line. Batas tengah yang sudah digambarkan secara permanen ini tak perlu dihapus apabila meja hendak dipakai untuk permainan tunggal. Lanjut ya, net. Permukaan meja akan dibagi menjadi 2 sisi dengan ukuran yang sama dengan perantara sebuah jaring atau disebut net yang paralel dengan batas akhir meja tersebut. Net ini akan ditegakkan oleh tali yang diikat pada kedua belah sisi pada sebuah tiang penyangga setinggi 152,5 mm. Sedangkan sisi dari kedua tiang penyangga harus berjarak 152,5 mm dari batas sisi permukaan meja. Panjang net itu beserta perpanjangannya di sisi kanan dan kiri harus berukuran panjangnya 1,83 meter, sedangkan seluruh panjang tersebut dihitung dari ujung atas net harus berjarak 152,2 mm di atas permukaan meja. Bola harus berukuran bulat dengan diameter minimum 37,2 mm dan maksimum 28,2 mm. Berat bola minimum harus 240 gram dan maksimum 2,54 gram.
Bola ini harus terbuat dari selulosa atau plastik lainnya yang sejenis dan harus berwarna putih atau king tanpa ada efek berkilat. Jadi bolanya harus berwarna suram. Bat atau raket. Ukuran raket itu bebas, demikian juga berbentuk dan beratnya. Blade atau bagian raket yang bundar dengan maka kita memukul bola harus terbuat dari kayu seluruhnya, rata tebalnya, datar dan kaku. Bagian permukaan dari setiap sisi blade tersebut dipakai ataupun tidak dipakai untuk memukul bola harus berwarna gelap suram. Setiap pinggiran atas hiasan di pinggir blade tidak berwarna putih atau berefleksi. Sekian penjelasan tentang materi tenis meja. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa membuka LKS ya. Dipelajari. Ingat, selalu jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.